TV, sumber informasi, wadah kepedulian, kebersamaan, dan kekeluargaan. Sukses selalu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alipers Indonesia, salam sejahtera untuk Anda semua fans Alibata. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi sedikit. Mungkin ini juga pertanyaan untuk Mas Alibata dan manajemennya. Dan juga apa ya, kita bahas sedikit-dikit lah sesuatu hal yang membingungkan kita, yang membagongkan kita terkait beberapa strike, beberapa takedown yang dilakukan oleh ya baik Masif Musik ataupun Dimar Musik sebagai label dan publisher Mas Alibata. Tapi sebelum emosi, pastikan kita kopi dulu. Dan perlu saya ingatkan juga untuk selalu ingat pesan Mas Alibata. Ingat selalu berbuat baik pada sesama, berbuat baik pada alam semesta. Ya, untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan alam semesta. Sebuah kasus yang mungkin sebetulnya dimulai dari 2 atau 3 bulan yang lalu ya, di mana ada beberapa video Alipers, video di channel Alipers yang memuat video-video Mas Alibata, baik kolaborasi ataupun reaksi yang ada request penghapusan atau takedown request, copyright takedown atau semacamnya yang di request oleh Dimar Musik. Meskipun hal tersebut tidak akan mempengaruhi channel Anda jika Anda langsung paham, langsung tahu dan langsung menghapus video tersebut. Jadi ada waktu 7 hari, kita diberi waktu 7 hari untuk menghapus video yang memuat konten tentang Alibata tersebut. Dan ini jadi agak hangat ataupun mungkin panas kembali ketika ada Swalek yang sedikit bingung ya. Seorang musisi dari Amerika, Swalek, yang konon dia bilang sudah mengikuti Alibata dari 80.000 subscriber ya. Dan selama dia berkolaborasi ataupun mereaksi, tidak ada masalah sampai kemudian muncul masalah kemarin ini ya. Jadi Anda bisa langsung lihat videonya Swalek yang berjudul Alibata featuring Swalek, semoga drum cover collab, copyright takedown, nomor Alibata collapse. Ya, Swalek bilang ini jadi nggak asik lagi nih kalau kayak gini. Bahkan dia juga bilang bahwa karir musiknya bisa berhenti jika tidak diizinkan melakukan kolaborasi lagi bersama Alibata. Dan saya sudah cek dan recheck bersama yang bersangkutan, bersama Mr. Swalek. Saya tanya siapa yang meminta penghapusan tersebut. Swalek bilang adalah dari Dimar Musik. Sebagai awal, sebagai pemberitahuan, kita tentu tahu. Jadi di sini ada Alibata sebagai artis, Dimar Musik sebagai label ataupun manajemen Alibata, ada Masif Musik sebagai publisher, kemudian ada Belief SAS sebagai agregator. Ini perannya sendiri-sendiri ya. Jadi 4 ini berperan sendiri-sendiri. Sehingga untuk penghapusan terkait konten Alibata ya, untuk penghapusan ataupun untuk takedown, strike yang berhubungan dengan video-video ataupun audio Mas Alibata itu bisa dilakukan oleh Dimar Musik ataupun Masif Musik ya. Dan ini juga harus dipahami bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh konten kreator, YouTuber ataupun yes, pokoknya kita anggap aja YouTuber gitu ya. Musisi cover juga bisa. Salah satunya adalah pelanggaran yang paling wajar, pelanggaran kok wajar ya, gimana ya, pelanggaran yang paling sering lah pokoknya itu adalah kita biasanya menggunakan konten baik video ataupun audio milik orang lain tanpa izin. Karena
Ya, di YouTube sendiri sebetulnya ada yang namanya fair usage ya. Termasuk sebuah reaksi ataupun mungkin kolaborasi atau cover yang memang diperbolehkan secara tidak tertulis gitu ya, legal oleh YouTube. Jadi ya itulah fair usage ya. Namun kenapa kemudian ada kasus request take down ataupun request penghapusan oleh Dimar Musik untuk beberapa video-video kolaborasi dan video-video reaksi yang memuat konten Alibata. Jadi ini sepertinya kok kalau kita hubungkan dengan pesan Alibata yang tadi ya, berbuat baik kepada sesama dan alam semesta. Kemudian kita harus bisa melihat tujuan awal Alibata berkarir di YouTube melalui YouTube gitu ya. Ini kok agak-agak bertentangan atau gimana sebetulnya? Jadi apakah atau bagaimana konten yang bagaimana yang diperbolehkan oleh Mas Alip dan konten yang bagaimana yang tidak diperbolehkan oleh Mas Alip? Ini jadi agak ambigu, agak bingung. Para Aliper ini jadi ya Swalek juga bingung apakah nggak boleh lagi collab sama Mas Alip ataukah bagaimana. Nah, ini sebetulnya rumit dan harus langsung dijawab oleh sang maestro ataupun mungkin pihak manajemen bisa ya memberikan statement press conference mungkin ya. Jadi kalau di 3 bulan atau 2 bulan yang lalu saya terima ada beberapa Alipers Indonesia yang mengatakan seperti itu bahwa video-videonya di strike oleh Dimar Musik. Sebetulnya bukan strike ya, karena request penghapusan ini ada jeda waktu 7 hari. Cuma kalau YouTubernya atau konten kreatornya ini nggak selalu buka email, nggak selalu buka YouTube Studio, ketika 7 hari, batas 7 hari itu udah lewat, ya jadinya strike gitu. Dan kebanyakan reaktor-reaktor lokal dan kolaborasi-kolaborasi lokal mendapatkan email dan warning untuk menghapus video-video mereka yang memiliki audio dan video milik Mas Alip yang biasanya belum terdaftar di agregator ataupun publisher. Jadi video-video lama ataupun video-video free yang memang belum didaftarkan oleh Mas Alip dan itu di request untuk di take down gitu ya. Dapat sedikit saya jelaskan bahwa penghapusan seperti itu adalah wajar bagi konten kreator, bagi YouTuber, di mana hal tersebut biasanya termuat dalam copyright yang ada di halaman YouTube studio kita. Jadi misalkan ada Aji Keitaro menggunakan video Alipers TV, itu akan kelihatan di halaman copyright Alipers TV channel. Kemudian saya bisa saja melakukan gugatan atau request penghapusan atau bahkan langsung strike kepada Aji Keitaro. Dan itu ada tujuannya. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah ketika kenapa Mas Alip melakukan itu, karena ada tujuan besar, ada sesuatu yang diinginkan oleh Mas Alibata sehingga harus melakukan hal tersebut, gitu ya. So mungkin Anda semua bingung ketika Mas Alip merequest untuk Dimar Musik merequest untuk penghapusan salah satu video Anda, kok nggak semuanya gitu. Ya karena itu tadi, karena yang ada di halaman copyright yang itulah yang bisa di request. Meskipun ya bisa saja Mas Alip merequest untuk menghapus semuanya, karena ya memang ketika kita mereaksi Alibata ataupun mengkolaborasi Alibata itu sebetulnya sudah mencakup hak ataupun ya hak cipta milik Mas Alibata. Jadi ketika Mas Alibata nggak boleh, ya tinggal bikin report
email ke YouTube bahwa video ini mencakup konten saya dan saya tidak boleh, dan itu pasti akan diurus oleh YouTube untuk kemudian diteruskan kepada YouTubernya. Boleh, harus dihapus, diberi tenggang waktu dan sebagainya. Seperti itu. Dan harus dibedakan ketika yang menghapus ini pihak Dimar Musik dan yang menghapus pihak Masif Musik. Ini berbeda ya. Meskipun ini sama-sama menggunakan videonya Mas Alip. Sebuah contoh yang saya contohkan, mungkin ada video dari Mr. Gafarok cover Pagebluk gitu ya, dan juga ada Vicky Himpong di covernya Ibu yang mungkin di take down ataupun di strike oleh Masif Musik ataupun Belief Musik sebagai publisher dan agregatornya Alibata. Karena apa? Untuk hal-hal yang sudah lagu-lagu ya, yang sudah terdaftar di Belief SAS ataupun publisher Masif Musik, ini tentunya segala sesuatunya termasuk cover itu harus izin dalam tanda kutip jika Anda melakukan sesuatu perubahan yang besar. Dalam tanda kutip ya. Melakukan sesuatu perubahan yang besar pada cover tersebut. Contohnya adalah Gafarok yang memberikan lirik pada lagu Pagebluk dan Vicky Himpong yang melakukan perubahan lirik, mentranslate lirik pada lagu Ibu. Perubahan besar pada sebuah cover itu harus seizin pemilik hak cipta. Biasanya ini alurnya itu kita harus email ataupun izin dulu ke publishernya, dalam hal ini Masif Musik. Kemudian nanti Masif Musik akan meneruskan ke Alibata. Mas, ada yang mau cover ini, diberi lirik boleh enggak? Atau Mas, ini ada yang mau mengcover ini, liriknya dirubah boleh enggak? Nah, itu keputusan ada di tangan sang pemilik hak cipta gitu. Dan itu adalah sebuah perubahan besar pada sebuah cover. Nah, Mas Alip itu kan pernah bilang bahwa kalau mau cover lagu-lagu saya, kalau mau cover lagu-lagu original saya gitu ya, silahkan saja, monggo saja. Saya sih senang saja bisa untuk menuin channel YouTube dan sebagainya. Oke, ini kita harus pahami benar arti cover yang sesungguhnya dan cover yang diperbolehkan oleh penciptanya ya. Dimana kalau menurut saya, meskipun ya saya cuma musisi jalanan ataupun musisi ecek-ecek gitu ya, sebuah cover atau yang dinamakan sebuah cover itu adalah membawakan lagu orang lain tanpa major perubahan mayor gitu ya, katakanlah seperti itu. Jadi ya kalau memang lagunya Mas Alip itu yang fingerstyle, ya silahkan di cover instrumen only. Bisa menggunakan gitar, bisa menggunakan piano ataupun alat musik yang lainnya. Yang penting itu di cover secara instrumen. Tidak perlu kemudian di cover ditambahi lirik, itu sudah namanya bukan cover lagi gitu ya. Dan kemudian seperti kasus-kasus yang mungkin dalam hal ini tanda kutip VH gitu ya, melakukan perubahan lirik pada sebuah lagu ya harus seizin publisher ataupun penciptanya. Saya pernah kenal dengan musisi Semarang, ya musisi terkenal juga, Mas atau Bapak Jujuk Eksa, yang dia juga tidak setuju, not agree, jika lagunya yang berbahasa Jawa kemudian di cover atau dibawakan dengan bahasa Indonesia. Dia juga nggak rela. Bahkan saat itu dia memberikan statement bahwa itu bukan lagu saya, dan kalaupun itu mau dibilang lagunya dia silahkan gitu ya. Jadi ya nanti jatuhnya plagiat karena menggunakan aransemen audio miliknya Pak Jujuk Eksa gitu. Dan ini harus dipahami benar oleh para musisi. Sebetulnya kalau mau aman ya memang apa-apa harus izin ya. Untuk mengcover, untuk melakukan perubahan, terutama melakukan perubahan.
Dan yang saya bingung memang dalam hal ini adalah kolaborasi. Termasuk Swalek, Devdos, Desmond Chuso, Samurai Kid, dan lain sebagainya. Yang sebetulnya mereka melakukan kolaborasi ya ada yang atas inisiasi mereka sendiri, ada yang by request. Karena banyak sekali Alipers yang memang menginginkan kolaborasi dari musisi itu dengan Alibata. Dan apakah kolaborasi ini masuk ke kategori cover atau bagaimana gitu ya? Yang setahu saya sebenarnya begini. Ketika seperti Devdos, Samurai Kid, Desmond Chuso, Wave Potter, kemudian Swalek, mereka menambahkan sesuatu instrumen kepada originalnya atau bisa dikatakan kolaborasi. Mungkin itu tidak ya bisa dikatakan cover, namun di YouTube sendiri itu terindikasi sebagai original song. Artinya bahwa itu terkena klaim copyright di mana audionya tetap terdeteksi sebagai audio asli yang tidak bisa dimonetize, dolarnya merah gitu ya. Secara kasar ya jadinya ini bukan cover karena masih terdeteksi YouTube sebagai original song. Nah, untuk kasus-kasus ini sebetulnya harusnya yang bisa melakukan tindakan atau boleh melakukan tindakan itu adalah publisher ataupun agregatornya gitu ya. Jadi boleh atau tidaknya itu biasanya diatur oleh publisher ataupun agregator. Dalam hal ini kenapa Dimar Musik melakukan request takedown kepada Swalek, ini yang saya agak bingung. Tapi kalau kita pikir ulang, kalau kita ambil kesimpulan dari kasus ini, this is more better ya untuk Swalek, ini lebih baik daripada yang meng-takedown Believe ataupun Massive Music. Karena biasanya kalau Believe SAS ataupun Massive Music, kalau mau meng-takedown sebuah video yang menggunakan audio milik klien mereka, itu ya langsung takedown, bukan warning lagi. Artinya channel yang di takedown videonya pasti terkena warning oleh YouTube. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Jadi for Swalek, I think this is more better when Dimar Musik request to take down the video dibandingkan kalau publisher ataupun agregatornya yang melakukan take down. Meskipun demikian, ya karena Swalek bertanya bahwa hal ini tidak pernah terjadi atau belum pernah terjadi sebelumnya. Dari dia mengikuti Alibata dari 80.000 subscriber sampai sekarang, dan baru sekarang terjadi kasus aneh semacam ini. Swalek sangat menyayangkan atau secara kasar mengatakan bahwa ya mungkin Alibata nggak seperti dulu lagi, dimana ketika Alibata sudah nyemplung ke industri musik sehingga aturannya agak atau jadi ribet, atau boleh dikatakan nggak asik lagi nih gitu ya. But ya karena semuanya ada alasan dan ada tujuan yang dilakukan oleh Dimar Musik terhadap konten-konten Alibata, di mana ada request penghapusan, mungkin ada juga yang kena strike atau kena takedown. Yang bertujuan, saya yakin bahwa ini berkaitan dengan konten ID YouTube yang bisa didapatkan oleh Mas Alip gitu ya. Jika Mas Alip banyak melakukan takedown ataupun request strike kepada konten-konten kreator yang menggunakan video-video Alibata. Jadi YouTube memang punya tools yang sejak dulu, kalau saya katakan mungkin di tahun 2000 awal pada Mas Alip ya, bikin konten ID aja Mas gitu ya.
Saya waktu itu nggak menyarankan untuk gabung publisher, nggak, tapi bikin konten ID. Dengan konten ID itu kita bisa mengontrol bagaimana video kita itu tersebar di YouTube. Apakah boleh saja, ataukah silahkan tapi penghasilannya saya ambil alias dolar merah, ataukah sharing dan sebagainya. Dan itu diatur di YouTube langsung, tidak melalui publisher. Ya, mungkin saja Mas Alibata ingin merilis cover-cover seperti dulu tanpa publisher. Sehingga untuk tools konten ID ini sangat dibutuhkan oleh Mas Alip gitu ya. Jadi mungkin Mas Alip ingin bebas seperti dulu, tanpa publisher, tanpa agregator, nggak perlu izin ke pemilik lagu dan sebagainya. Ya pokoknya cover-cover seperti dulu, tapi bagaimana supaya karyanya aman. Nah ini yang paling sulit memang di sini ya, karena memang pencurian karya-karya Alibata yang sekarang juga ada itu Switch Alomen diklaim oleh JJ Majeja atau siapa gitu ya, tidak bisa dihindari tanpa Mas Alip menggunakan ya konten ID dan juga publisher. Mungkin kalau di YouTube konten ID itu sudah sangat perfectul lah ya untuk mengkontrol semuanya. Tapi ketika audio itu diambil kemudian didaftarkan ke agregator, ya kita nggak bisa apa-apa juga. So untuk Alipers semuanya, mohon dipahami bahwa saya sudah pernah bilang sebelumnya di Alipers TV juga, kalau memang ada request take down, request penghapusan dari Dimar Musik, itu benar dari Alibata. Dimar Musik adalah manajemen ataupun label dari Alibata. Ya dihapus saja videonya, nggak usah gimana-gimana gitu ya. Wah sayang dong, viewnya udah gede nih, jam tayangnya udah banyak. Ya mau gimana lagi, karena itu memang haknya Mas Alip dan ya harus dilakukan, harus dihapus oleh Anda. Daripada kalau nggak dihapus nanti kena take down atau warning atau peringatan oleh YouTube gitu ya. Jadi kita bantu Mas Alip supaya bisa mendapatkan tools yang namanya konten ID itu secepatnya gitu. Saya mungkin ya Dimar Musik perlu gerak cepat dalam hal ini untuk merequest take down semua Alipers, semua channel-channel yang menggunakan konten Alibata tanpa pandang bulu gitu ya, sehingga YouTube akan segera atau cepat memberikan tools tersebut. Ya saya sudah tanya-tanya kepada musisi-musisi yang lain, gimana sih Mas itu cara mendapatkannya gitu. Sebetulnya konten ID itu dulu gampang, kalau mungkin subscribernya udah jutaan itu udah mudah gitu ya. Jadi ya mungkin kayak Deddy Kobuser ataupun yang lain-lain itu menggunakan tools-tools tersebut, sehingga videonya kalau dipakai orang lain gitu ya pasti ketahuan gitu. Karena kalau nggak pakai itu nggak ketahuan. Seperti channelnya Mbah Nun, terus stasiun-stasiun televisi ya pasti menggunakan itu. Jadi baik audio ataupun video jika digunakan oleh channel lain pasti kedetek, dan itu terserah nanti, terserah pengelolanya ya, terserah pengelolanya. Dalam hal ini Dimar Musik terserah, boleh-boleh saja ataupun profit sharing seperti biasa ya, dolar hijau headlight itu, kemudian ataupun dolar merah gitu, dan itu hak mereka. Jadi ini adalah sebuah alat yang memang diperuntukkan untuk youtuber besar, di mana konten mereka digunakan oleh banyak orang, sedangkan mereka nggak dapat apa-apa. Dan yang paling penting adalah ketika konten mereka dicuri, itu yang paling penting dalam hal konten ID ini. So sekali lagi buat Anda Alipers, konten kreator, youtuber yang menggunakan video-video ataupun audio milik Mas Alibata, kemudian ada warning request penghapusan dari Dimar Musik, ya dihapus saja. Tidak usah berat hati, tidak usah bagaimana-bagaimana. Kita bantu Mas Alip untuk mendapatkan tools konten ID tersebut secepatnya.
Itu aja informasi kali ini. Dan jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti Anda tinggalkan komentar di video ini. Tetap semangat untuk berbuat baik kepada sesama dan alam semesta. Aliper TV, sumber informasi, wadah kepedulian, kebersamaan, dan kekeluargaan. Sukses selalu. Sumber informasi, wadah kepedulian, kebersamaan,